Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. "Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Yes! Marilah kita belajar praktek membaca. Timun Mas. In a village there lived an old widow named Mbok Sarni. Di sebuah desa hiduplah janda tua namanya Mbok Sarni. She lived alone and felt lonely. Dia hidup sendiri dan merasa kesepian. She longed for a child to keep her company. Dia merindukan seorang anak untuk menemaninya. One evening, Mbok Sarni went to the forest to gather woods. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. On her way, she encountered a man eating giant. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang raksasa pemakan manusia. She was so afraid and asked the giant to let her go. Dia begitu ketakutan dan meminta kepada raksasa untuk mengizinkan dia pergi.
I will release you if you can give me a child to capture, sighed the giant. Saya akan membebaskanmu jika kamu memberi seorang anak untuk ditangkap, kata raksasa itu. But I don't have a child, repeat Mbok Sarni. Tetapi saya nggak punya anak, jawab Mbok Sarni. Okay, if you are right, take this cucumber seed and plant it. Baiklah, jika kamu benar, ambil biji mentimun ini dan tanam. In 15 years, I will come back to eat it. Dalam 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya, ancam raksasa itu. And Mbok Sarni planted seed in her yard. Dan Mbok Sarni menanam biji-bijian itu di halamannya. Baiklah sobat, demikianlah edisi belajar membaca kali ini. Dan untuk sisa latihan membaca berikutnya, silakan teman-teman latihan dan praktekkan sendiri agar ucapannya semakin lebih sempurna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Nice to see you. Bye.